show up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo kreator Indonesia, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali lagi kita akan sharing-sharing pengalaman nge-YouTube, khususnya sesama kreator pemula ya. Nah, kalau ada yang pro, tinggal kasih koreksi saja dan sampaikan masukan-masukannya di kolom komentar di bawah video ini. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini yaitu bagaimana sih kita untuk bisa memahami, menguasai, mengelola data analitik channel YouTube kita. Bagaimana membaca data analitik channel kita, menganalisa channel kita, perkembangannya seperti apa, maju atau tidak, bagus atau tidak, kemudian video-videonya, bagaimana performanya. Kemudian kita juga dapat mengevaluasi, misalkan ada kekurangan apa dalam channel kita atau dalam video-video kita. Itu penting teman-teman. Nah, oleh karena itu, bagi yang masih pemula dan belum paham bagaimana cara membaca, menganalisa, mengelola data analitik channel YouTube kita. Nah, oleh karena itu langsung saja kita masuk ke aplikasi YouTube Studio. Tentu teman-teman kreator pemula sudah pada punya aplikasi YouTube Studio. Nah, kita langsung masuk. Nah, ini adalah data analitik atau analisa channel YouTube saya yang pertama ya. Nah, kita akan langsung ke dashboard ya, ke dashboard menu YouTube Studio kita. Nah, di menu dashboard ini ada beberapa data analitik yang dapat kita pahami dan dapat kita gunakan untuk mengevaluasi video-video kita ke depannya ya. Nah, yang pertama ini adalah ringkasan ini sebetulnya ya, ringkasan dari data analitik. Di dashboard itu ada 4 data yang dapat kita baca, dapat kita pahami. Ya, 4 data utama. Yang pertama adalah penayangan ya, yang pertama adalah penayangan. Kemudian yang berikutnya ada waktu tonton atau jam tayang. Kemudian ada jumlah subscriber dan berikutnya ada estimasi pendapatan. Nah, yang pertama yang dapat kita pahami adalah penayangan. Ini untuk mengetahui berapa banyak sih video-video kita yang sudah ditayangkan, yang sudah ditonton oleh penonton, oleh pemirsa YouTube. Nah, di sini saya melihat data channel saya itu sebanyak 56,2 ribu penayangan. Jadi, selama 28 hari terakhir, video-video saya itu sudah ditonton sebanyak 56,2 ribu kali. Nah, itu adalah cara membaca data analitik menu penayangan. Kemudian teman-teman, kalau misalkan di data penayangan ini ada indikator tanda panah berwarna hijau mengarah ke atas, itu tandanya bahwa data penayangan video-video kita atau channel kita itu cukup bagus, cukup baik, karena indikasinya ada peningkatan, ada kenaikan, yaitu tanda panah berwarna hijau mengarah ke atas. Kemudian untuk berikutnya ini ada waktu tonton atau jam tayang ya. Nah, dalam 28 hari terakhir video-video di channel saya sudah ditonton sebanyak sekitar 2.900 jam. Kemudian di sini indikasinya atau indikatornya juga bagus ataupun berkembang karena indikatornya adalah tanda panah berwarna hijau mengarah ke atas. Kemudian berikutnya jumlah subscriber. Di sini dapat dilihat jumlahnya 804. Ini dalam 28 hari terakhir. Dalam artian selama 28 hari ke belakang subscriber barunya sebanyak 804 subscriber. Dan indikatornya ini tanda panah berwarna hijau mengarah ke atas. Itu merupakan suatu indikasi adanya perkembangan ya. Kemudian di bawahnya kita bisa scroll ke bawah. Ini untuk mengetahui sejauh mana performa video terakhir yang kita upload ya. Akan kita ketahui penayangannya dapat berapa kali penayangan. Kemudian juga rasio klik tayangnya, rata-rata durasi tontonnya dapat kita baca di sini. Kalau misalkan indikatornya tanda panah berwarna hijau mengarah ke atas, berarti performa video kita itu mengalami perkembangan. Nah, seperti itu. Tapi kalau tanda panahnya ke bawah berarti ada penurunan. Nah, kita harus bisa mengevaluasi apa nih penyebabnya.
Kemudian ke bawahnya dapat kita scroll, ini untuk mengetahui komentar-komentar terbaru. Ya, itu adalah menu dashboard di YouTube Studio atau aplikasi YouTube Studio. Sekarang kita masuk ke menu konten. Nah, di sini menu konten ya, teman-teman. Nah, menu konten ini untuk membaca, memahami, dan menganalisa setiap video-video yang sudah kita upload ya. Sudah ditonton berapa kali, kemudian juga performanya bagaimana, kemudian juga hasil, kalau ada penghasilannya berapa, naik atau tidak dari bulan-bulan sebelumnya. Dan kemudian di menu konten ini juga dapat kita lakukan pengeditan. Jadi untuk mengedit judul atau mengganti thumbnail, mengganti deskripsi, tag, kemudian dan lain sebagainya, ini bisa di menu konten di aplikasi YouTube Studio. Kemudian berikutnya adalah menu analitik. Nah, di sini dapat kita lihat data analitik secara lengkapnya ya. Kita klik saja analitik. Nah, di sini dapat kita pahami juga performa channel kita ya, teman-teman. Yang pertama di sini ada penayangan. Nah, penayangannya ini maksudnya adalah video-video kita itu sudah ditayangkan, sudah ada yang menonton. Itu adalah penayangan. Dan cara membacanya tinggal dilihat saja jumlahnya berapa ribu. Nah, misalkan ini contohnya channel saya yang pertama itu penayangannya 56,2 ribu. Berarti dalam berapa hari nih? Dalam kisaran waktu 28 hari terakhir itu jumlah penayangannya sekitar 56.000. Dan kita lihat indikatornya, tanda panah berwarna hijau mengarah ke atas, itu tandanya mengalami perkembangan dari bulan-bulan sebelumnya. Dan di sini pun ada keterangannya di bawahnya, berwarna hijau tulisannya 4,5 ribu lebih banyak dari biasanya. Artinya peningkatannya dari bulan sebelumnya penayangannya itu adalah 4,5 ribu. Kemudian kita geser ke sebelah kiri. Nah, ini ada data waktu tonton atau jam tonton. Ini untuk mengetahui berapa jam sih video-video kita yang sudah ditonton itu berapa jam. Nah, di sini indikatornya sama ya, hijau mengarah ke atas, itu berarti ada perkembangan. Di bawahnya juga ada keterangan seperti ini. Kemudian kita langsung saja ke menu selanjutnya ya, geser ke sebelah kiri lagi. Ini ada data subscriber. Ini sudah kita bahas tadi di awal ya. Kemudian selanjutnya estimasi pendapatan. Ini bagi yang sudah monet pasti akan ada di sini estimasi pendapatannya. Indikatornya warna hijau, tanda panahnya mengarah ke atas. Nah, itu sudah pasti dari sisi penghasilannya atau dolarnya itu bertambah atau berkembang. Nah, kemudian kita bisa scroll ke bawah ya. Ini untuk mengetahui info-info terbaru dari YouTube. Misalkan ringkasan mingguan kita, uploadnya berapa video, dapat tontonannya berapa, dapat subscribernya berapa, di sini bisa dilihat ya. Kemudian scroll ke bawah, ini untuk mengetahui konten populer, konten yang paling banyak ditayangkan atau ditonton itu apa aja sih, konten apa aja, judulnya, videonya yang mana aja. Kemudian real time ini untuk membaca seberapa banyak sih orang yang menonton video-video kita itu di dalam 48 jam terakhir. 48 jam ke belakang itu video kita itu ditonton berapa banyak. Nah, kalau untuk di channel saya yang pertama itu 48 jam terakhirnya sebanyak 3.659. Ini sudah cukup bagus. Di atas 1.000 juga sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, ini semua yang kita bahas tadi itu adalah menu ringkasan di dalam menu data analitik. Jadi di menu data analitik itu ada banyak data-data lainnya juga. Yang pertama ringkasan ya. Secara ringkasnya seperti ini performanya. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengetahui data yang lainnya, bisa dilihat di bagian kiri ini ada riset. Ada riset. Ini fungsinya untuk meriset lah, untuk melakukan penelitian tema-tema tentang apa saja sih, topik apa saja yang sedang tren atau yang lagi banyak diperbincangkan oleh publik. Nah, ini bisa kita jelajahi topiknya teman-teman di menu riset tadi.
Nah, itu ya. Kemudian kita langsung ke menu selanjutnya, yaitu data konten. Nah, ini dapat kita pahami untuk mengetahui yang pertama, jumlah penayangan ya. Video-video kita itu sudah ditayangkan berapa kali ya, sudah dilihat berapa kali, ditonton berapa kali. Kemudian kalau indikatornya warna hijau berarti itu berkembang. Kemudian selanjutnya ada tayangan. Nah, kita geser ke kiri, tayangan. Bedanya tayangan dengan penayangan itu, kalau tayangan itu tentu akan lebih banyak dibandingkan dengan penayangan. Karena kalau tayangan itu adalah video-video kita itu ditayangkan oleh YouTube di beranda-beranda YouTube orang lain. Itu berapa kali? Nah, di sini sekitar 461.000 kali untuk channel saya yang pertama. Tapi di sini penayangannya cuma dapat 55.000. Kok jauh berbeda? Ya sangat jelas berbeda. Karena kalau tayangan itu tiap beranda YouTube video-video kita ditayangkan, tapi belum tentu diklik orang dan ditonton orang. Nah, yang diklik dan ditonton oleh penontonnya ya sekitar 55 ribuan untuk channel saya yang pertama. Nah, itu. Tapi kalau indikatornya hijau itu tandanya berkembang, meskipun jumlah penayangannya lebih kecil dibanding tayangan. Jumlah tayangan. Sekarang kita geser lagi ke kiri, ini ada rasio klik tayang dari tayangan. Rasio klik tayang ini maksudnya adalah seberapa besar sih dari sekian video kita yang ditayangkan di beranda YouTube orang itu diklik dan ditonton oleh penontonnya. Nah, kalau video-video saya ini rasio klik tayangnya adalah 10,9%. Nah, 10% ke atas itu sudah bagus sekali ya, sudah bagus lah. Kalau misalkan di bawah 10, misalkan 5%, nah itu perlu untuk dikembangkan. Tapi kalau misalkan sudah di atas 5%, itu sudah cukup ya, cukup baik. Kalau sudah mencapai 10%, itu sudah dianggapnya baik. Kemudian kalau sudah mencapai lebih dari 10%, ya itu sudah masuk kategori sangat baik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita geser lagi ke kiri, ini ada menu rata-rata durasi tonton. Rata-rata durasi tonton itu maksudnya dari seluruh video-video kita yang sudah ditonton oleh orang-orang, itu rata-rata ditontonnya berapa menit. Nah, di sini saya 3,13 menit. Karena mungkin kebanyakan orang-orang menonton video di channel YouTube saya itu sekitar 3 menitan. Mungkin ngambil inti-intinya saja. Kalau sudah dapat intinya, poinnya apa, mereka tidak lanjutkan menonton sampai dengan selesai. Nah, 3 menit ke atas itu sudah cukup bagus ya. Apalagi sampai 5 menit dan seterusnya. Intinya, kalau kita sudah mendapatkan rata-rata durasi tonton 3 menit ke atas, itu sudah bagus. Kemudian di bawahnya, cara penonton menemukan video Anda. Nah, ini sangat penting bagi kita konten kreator ya teman-teman. Di sini, di channel saya ini keterangannya, cara penonton menemukan video saya itu, yang pertama yang paling banyak yaitu penelusuran YouTube sebanyak 69,1%. Nah, ini cukup bagus ya kalau misalkan video-video kita itu didapat oleh orang-orang itu dari hasil penelusuran. Dalam artian ketika orang-orang mencari suatu tema, video-video saya muncul di pencarian mereka. Nah, itu sangat berharga banget kalau kita bisa mendapatkan porsi penelusuran YouTube itu di atas 50%. Nah, selebihnya adalah rekomendasi video. Ini juga cukup besar, yaitu 21%. Ya, rekomendasi video ini adalah ketika orang menonton video tentang tema A, setelah video tersebut selesai, habis durasinya, maka akan muncul thumbnail video kita, direkomendasikan. Nah, itu adalah rekomendasi video. Dan ini pun dapat kita scroll lagi, istilah penelusuran YouTube. Nah, orang-orang menemukan channel saya, video saya, itu dari penelusuran YouTube itu temanya apa aja. Nah, ini dapat kita ketahui. Dan ini dapat kita jadikan referensi untuk membuat konten itu dengan tema-tema yang orang cari di sini. Ini datanya. Dan kita scroll ke kiri lagi, konten yang menyarankan Anda. Nah, ini adalah judul-judul video yang menyarankan video kita. Kita lanjut ke kiri lagi. Ini aplikasi atau situs eksternal.
Jadi orang menemukan channel kita, video kita itu dari apa aja? Yang pertama bisa dari Google Search, dari WhatsApp, dan dari whatsapp.com. Langsung ke menu audience. Di menu audience ini teman-teman, ini dapat kita lihat ya, penonton yang kembali itu berapa persen, kemudian penonton barunya ada berapa persen. Di sini dapat kita lihat. Kemudian ke bawahnya, kapan penonton Anda membuka YouTube. Ini dapat kita lihat. Nah, ini dapat kita lihat bahwa penonton kita itu ngumpulnya itu di jam berapa aja sih. Banyak yang nonton video kita itu di jam berapa aja. Nah, setiap orang tentu beda-beda ya. Setiap channel pasti beda-beda. Kalau di channel saya ini paling banyak orang ngumpul di atau menonton video-video saya itu di kisaran jam berapa ini? Jam 4 sampai dengan jam 9 malam. Nah, ini dapat kita jadikan referensi rujukan untuk upload video yang tepat pada jam-jam di mana orang-orang di channel kita banyak yang menonton video kita. Itu ya. Kemudian usia, kebanyakan orang yang menonton video saya itu usianya berapa saja. Di sini dapat kita lihat usia terendahnya yang menonton di channel saya itu adalah 13 tahun. Kalau usia teratasnya ya 65 tahun lebih. Ada yang masih menonton YouTube pasti ya. Kemudian gender, pria 70%, wanita 30%. Kemudian geografis, dari mana saja, negara mana saja yang melihat channel kita. Di saya ini ada Indonesia dan Malaysia. Nah, kita lewat saja langsung ke bagian pendapatan. Menu pendapatan ya. Bagi yang udah monet, tentu menu pendapatan ini akan kita lihat. Dapat kita lihat estimasi pendapatannya berapa. Ya, kemudian per bulannya, estimasi setiap bulannya berapa aja, ini dapat kita lihat. Ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi cara memahami, membedah data analitik di aplikasi YouTube Studio kita. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita, khususnya kreator pemula. Itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi yang udah subscribe. Semoga teman-teman subscriber rezekinya selalu bertambah banyak, melimpah, dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.